Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan. Ya, seperti di pertemuan yang sebelumnya, kita akan belajar yang pertama adalah definisi larutan. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen terdiri dari minimal 2 penyusun atau komponen. Nah, distribusi konsentrasi larutan pada setiap bagian adalah sama, sehingga larutan mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama pada semua bagiannya. Larutan yang paling sederhana tersusun dari 2 komponen saja yang dinamakan sebagai larutan biner. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini ya. Di sini ada solvent dan solution. Ya, larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Ya. Nah, yang disebut dengan pelarut adalah biasanya dia berupa air dan jumlahnya lebih banyak. Sedangkan zat terlarut maka jumlahnya lebih sedikit. Nah, untuk membedakan antara zat terlarut dan pelarutnya bisa kita tinjau dari berikut ini ya. Zat dengan bentuk atau fase yang sama dengan bentuk akhir larutan umumnya berperan sebagai pelarut. Sedangkan zat yang mengalami perubahan fase berperan sebagai zat terlarut. Jadi kalau kalian melarutkan garam yang awalnya fasenya padatan, dia akan berubah menjadi fase cair. Nah, sedangkan jika fase atau bentuk komponen-komponennya sama, maka zat yang jumlahnya paling banyak berperan sebagai pelarut, dan zat lain yang kita sebut sebagai zat terlarutnya. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam larutan ya, dari pengertian itu ada jenis larutan berdasarkan bentuk atau fasenya ya, dibedakan menjadi 3, yaitu fase gas, cair, dan padatan ya. Contohnya, bila zat terlarutnya gas dimasukkan pada larutan gas, contohnya adalah udara. Oksigen yang terlarut dalam udara itu merupakan salah satu contoh larutan. Lalu kalau fase cair yang terlarut di fase gas itu bisa kita contohkan, bisa kita lihat. Salah satu contohnya adalah uap air di dalam udara. Lalu padatan, misalkan kita punya durian kan suatu zat padat ya. Lalu karena larutnya molekul padatan dalam udara, sehingga itu menyebabkan bau yang bisa kita cium dengan hidung kita. Oke, selanjutnya contoh larutan cairan. Untuk fase gas dalam cairan itu contohnya adalah air terkarbonasi. Contohnya bila kita melarutkan karbon dioksida dalam air. Cairan dalam cairan, kita melarutkan etanol dalam air. Lalu bisa juga kalian lihat pada contoh campuran berbagai hidrokarbon yang ada di minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu kandungannya banyak hidrokarbon yang nantinya itu bisa terpisah dengan proses destilasi. Sementara untuk padatan yang dengan larutannya cairan atau pelarutnya berupa zat cair itu bisa kita lihat di contoh saat kita melarutkan gula atau garam ke dalam air. Nah, sedangkan fase padatan di sini bisa kita lihat ya, ada zat terlarut gas yang bisa larut dalam padatan. Contohnya hidrogen yang larut dalam logam. Contohnya platina. Lalu ada zat terlarut berupa cairan yang terlarut dalam padatan. Contohnya air yang ada dalam arang aktif. Begitu juga uap air yang ada dalam kayu. Sedangkan padatan dalam padatan itu adalah alloy logam. Ya, kalau kalian punya campuran logam, kemudian dia berubah jadi fase padat. Itulah yang kita sebut zat terlarut padatan pada pelarut padat. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang fase-fasenya. Yang pertama pada fase gas. Nah, larutan yang berfase gas itu apabila 2 jenis gas atau lebih bercampur secara homogen dan tidak saling bereaksi satu sama lainnya. Contohnya tadi ya, kalau kita punya oksigen yang terlarut di udara. Begitu juga zat-zat lain yang ada dalam udara. Selanjutnya untuk fase cair itu
Bisa dari gas yang terlarut dalam cairan, zat cair dalam cairan, dan juga padat dalam cairan. Contohnya tadi ya, seperti yang di kolom awal tadi. Dan yang terakhir adalah larutan yang berfase padat. Contohnya adalah paduan logam. Ada kuningan yang merupakan gabungan antara logam tembaga dan seng, perunggu, tembaga dan timah, baja, besi, dan krom. Oke, itu tadi mengenai definisi larutan dan macam-macam larutan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem konsentrasi. Ya, sistem konsentrasi menyatakan perbandingan atau jumlah zat terlarut dalam suatu sistem tertentu. Sistem konsentrasi dalam jumlah besar menggunakan satuan persentase yang biasanya nanti ada persentase volume, persen berat maupun persen mol. Nah, dalam konsentrasi yang lebih rendah, konsentrasi dinyatakan dalam molaritas dan normalitas. Sedangkan pada konsentrasi yang sangat rendah biasanya akan dinyatakan sebagai ppm, ya, 4 per million, ya, atau yang menyatakan bagian satu campuran dalam 1 juta bagian campuran. Nah, nanti konsentrasi larutan itu bisa kita nyatakan dalam ini ya. Yang pertama itu adalah persentase. Kalau di sini jumlah gram berarti dia adalah persentase berat. Lalu ada fraksi mol. Fraksi mol itu merupakan perbandingan jumlah molekul suatu zat dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Ya. Lalu ada kemolaran, jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Lalu ada kemolalan, bedanya molar dan molal. Kalau molar itu dalam tiap liter, kalau molar itu dalam tiap 1000 gram pelarut. Jadi penyebutnya yang beda. Lalu ada kenormalan. Kenormalan adalah jumlah grek zat terlarut dalam tiap liter larutan. Lalu yang terakhir adalah ppm, bagian satu komponen dalam 1 juta bagian campuran. Oke, biar lebih jelas akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah persen berat. Yang dinamakan persen berat di sini adalah gram zat terlarut dibagi dengan gram larutannya, kita kalikan dengan 100%. Ya, contoh soal, misalkan kita punya 20 gram gula, kita larutkan dalam air sebanyak 80 gram. Berapakah persentase berat gula dalam larutan tersebut? Bisa kita hitung dengan G di sini adalah gram gula dibagi dengan massa total. Ya, massa total yang berarti adalah massa dari gula ditambah dengan massanya air, sehingga M totalnya adalah 100. Massa gula 20 dibagi 100, kita kalikan 100%, ketemu 20%, sehingga persen berat massanya adalah 20%. Selanjutnya mengenai fraksi mol. Fraksi mol itu adalah mol suatu zat dibagi dengan mol seluruh zat. Jadi kalau misalkan kita punya larutan yang terdiri dari komponen A dan B dengan jumlah mol diketahui Na dan Nb, maka rumus dari fraksi mol A XA dan fraksi mol B yang kita lambangkan dengan XB adalah sebagai berikut. Ya, fraksi mol berarti perbandingan mol suatu zat dibagi dengan mol seluruh zat. Kalau ada A sama B, berarti mol seluruh zatnya adalah Na plus Nb. Ya, XA ditambah XB, XA itu adalah fraksi molnya zat A ditambah fraksi molnya B, itu sama dengan 1. Contohnya, misalkan kita punya larutan yang terdiri dari 5,85 gram dapur dengan MR 58,5 yang dilarutkan ke dalam 90 gram air, MR-nya 18. Maka fraksi mol garam dapur dan fraksi mol bisa kita hitung. Yang pertama kita harus tahu mol garam dapur. 5,85 kita bagi dengan MR-nya ketemu 0,1 mol. Mol air di situ ada 90 gram. Mol itu adalah massa dibagi dengan berat atom relatifnya. 90 dibagi 18 ketemu 5 mol.
Fraksi mol garam dapur berarti dihitungnya Xg sama dengan mol G, mol garam dibagi dengan mol garam ditambah mol air, ketemu 0,0196. Begitu juga dengan fraksi mol air, berarti adalah mol air dibagi dengan mol air ditambah dengan molnya garam, ketemu 0,9804. Nah, fraksi mol garam dapur dan fraksi mol air kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 1. Setelah fraksi mol kita akan belajar tentang molaritas. Molaritas itu mol per liter. Ya, biasanya dilambangkan dengan huruf M besar. Misalkan kita punya 0,25 liter larutan urea. CONH2 2 kali dibuat dengan melarutkan 3 gram urea dalam air. Nah, massa molekul reaktif urea itu diketahui 60. Molaritas larutan urea berarti cara menghitungnya tadi molar adalah mol per volume, sehingga kita harus tahu mol ureanya. Mol itu adalah gram dibagi dengan berat molekul relatif. Masanya kita tahu 3, berat molekul relatifnya 60, ketemu molnya adalah 0,05. Ya, sehingga bisa kita hitung molaritasnya adalah mol dibagi dengan volume. Molnya 0,05, volumenya 0,25 liter. Perlu diingat ya, satuannya di sini tadi satuannya mol dan liter. Berarti tinggal kita masukkan, ketemu nilai molaritas adalah 0,2 molar atau 0,2 mol per liter. Sedangkan untuk molaritas tadi beda ya sama molaritas. Kalau molaritas itu adalah 100 dibagi P dikalikan gram dibagi PM-nya, atau bisa kita hitung kalau molaritas tadi M besar, kalau molaritas kita lambangkan dengan M kecil. M sama dengan N per P. Ya. Di sini contohnya punya 10 gram natrium hidroksida atau kita sebut dengan NaOH, dilarutkan ke dalam 2 kg air. Lalu massa molekul relatif NaOH adalah 40. Maka molaritas larutan tersebut yang pertama kita hitung adalah molnya. Ya, mol adalah gram per ml. Gramnya 10 gram dibagi dengan ml-nya 40 ketemu 0,25 mol. Lalu ditanyakan molaritas itu adalah N dibagi P. P itu apa? P itu masanya, ya. Masanya air di sini 2 kg, berarti 0,25 dibagi dengan 2 sama dengan 0,125 molar. Mohon maaf ya. Jadi molaritas dari larutan NaOH tersebut adalah 0,125 molar. Selanjutnya untuk normalitas di sini adalah grek per liter atau bisa dinyatakan dengan M, grek per mililiter. Ya, grek itu apa? Adalah mol dikalikan jumlah atom H+ atau OH-. Contohnya bisa kita lihat, misalkan kita punya setengah liter larutan NaOH yang dibuat dengan cara melarutkan 5 gram NaOH. mR-nya NaOH itu 40, kita larutkan dalam air. Maka normalitas larutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita harus tahu molnya dulu, ya. Molnya NaOH itu adalah massa, kita bagi dengan mR-nya. Massanya 5, mR-nya 40, ketemu 0,125 mol. Jumlah ion OH- NaOH itu kan NH plus OH-, sehingga jumlah ion OH adalah 1. Ya, mol ekivalen atau EK itu adalah N dikalikan A. N-nya tadi ketemu 0,125, A-nya adalah 1. Sehingga ketemu EK adalah 0,125. Nah, yang kita sebut sebagai normalitas tadi adalah grek per liternya. Greknya tadi sudah ketemu 0,125 dibagi dengan 0,5, di sini adalah volume larutannya, sehingga ketemu 0,25 N. Jadi normalitas dari larutan tersebut ialah 0,25 N. Selanjutnya untuk ppm.
ya. ppm itu adalah massa zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Contohnya, hitunglah besar ppm 10 liter air apabila dilarutkan NaOH sebanyak 1500 mg. ppm itu adalah massa zat terlarut dalam satuan miligram dibagi dengan volume larutannya. Berarti tinggal kita masukkan di situ massa NaOH-nya adalah 1500 mg dan airnya adalah 10 liter sehingga ketemu 150 ppm. Itu tadi untuk konsentrasi larutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah larutan. Yang dimaksud masalah larutan di sini apa? Itu nanti kita akan membahas tentang zat terlarut, pengenceran, dan pencampuran. Yang pertama tentang zat terlarut. Itu nanti kita akan membahas mengenai perhitungan jumlah zat terlarut. Kalau kita tahu molalnya, molaritasnya, kita bisa mengetahui mol zat terlarut dengan mengalihkan volumenya. Contohnya, kalau kita punya larutan 0,1 molar, volumenya 500. Kita pengen tahu molnya, berarti mol sama dengan molar dikalikan volumenya. Ya, molarnya 0,1 dikalikan 0,5. Kenapa kok 500 jadi 0,5? Perlu diingat bahwa satuan molaritas itu adalah mol per liter. 500 ml itu adalah setengah liter, ya. Sehingga yang kita masukkan dalam perhitungan adalah 0,5. Sehingga didapatkan mol dari larutan tersebut adalah 0,05 mol. Selanjutnya untuk pengenceran, di sini kita punya rumus V1 dikalikan M1 sama dengan V2 dikali M2. Yang indeks 1 ini nanti awalnya sebelum pengenceran, yang di indeks 2 ini setelah pengenceran. Misalkan kita punya larutan HCl pekat, berat molekulnya HCl kita tahu 36,5. Ya, kerapatannya 1,19 gram per mililiter dan 37% berat HCl. Berapa mililiter asam pekat ini harus diambil untuk membuat 1 liter larutan dengan konsentrasi 0,1 molar. Penyelesaiannya yang pertama, M1. Jadi kita harus tahu molar awal larutannya. Kita tahu molar larutan HCl ini bagaimana caranya, itu bisa kalian hitung dengan rumus ini. 10 dikalikan persen berat dikalikan massa jenis dibagi dengan BM-nya. Ya, 10 dikalikan dengan 37. 37 ini adalah persen beratnya, persen berat larutannya. Lalu dikalikan massa jenis. Massa jenisnya 1,19 dibagi dengan berat molekulnya 36,5. Ketemu molar atau konsentrasi awal dari larutan tersebut adalah 12,6 molar. Nah, M1 dikalikan V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Kalau kita pengen tahu V1 yang diambil, ya, kan yang ditanyakan tadi bagaimana yang harus, berapa mili yang harus diambil untuk membuat 1 liter. Berarti V2 nya kita tahu 1 liter, M2 nya 0,1 molar. Tinggal kita masukkan rumus, ya. V1 rumusnya jadi M2 kali V2 dibagi dengan M1. 0,1 ini adalah konsentrasi larutan yang kita inginkan, lalu 1 ini adalah volume larutan yang diinginkan dibagi dengan M1. M1 adalah konsentrasi larutan awalnya, didapatkan 0,0083 liter. Satuannya liter karena V2 tadi kita ketahui satuannya liter, atau bisa kita sebut sebagai 8,3 ml. Selanjutnya kita akan membahas pencampuran. Misalkan kita punya 2 larutan yang akan kita campurkan, lalu kita pengen tahu konsentrasinya, itu bisa kita hitung pakai rumus ini. Molar campuran atau konsentrasi larutan bisa kita hitung dengan V1 dikalikan M1 ditambah V2 dikalikan M2 dibagi dengan V1 plus V2 atau volume totalnya. Ya, misalkan kita punya soal 400 ml campuran, ya, yang kita buat dari HCl 0,2 M dan H2SO4 dengan konsentrasi 0,2 M. Nah, menghasilkan konsentrasi campuran, konsentrasinya 0,2
0,25. Nah, kita pengen tahu volume masing-masing, jadi volume HCl dan NaOH yang ditambahkan. Mohon maaf, H2SO4 yang ditambahkan. Nah, caranya tinggal kita masukkan rumus ya. M campuran di sini V1, yang kita kasih indeks 1 adalah HCl. Yang kita kasih indeks 2 adalah H2SO4. Ya, konsentrasi campuran kita tahu 0,25 molar. Ya. 0,2 itu adalah konsentrasi HCl. Diambil berapa? Kita misalkan dengan X. Dijumlahkan dengan 0,2 itu adalah konsentrasinya H2SO4. Diambil berapa? Kita belum tahu. Kita misalkan dengan Y dibagi dengan 400. Ya. 400 ini dapatnya dari mana? Ya. 400 itu adalah ini tadi 400 ml campuran totalnya kita tahu volumenya adalah 400, sehingga yang kita hitung adalah 400. Ya, kita tahu tadi ya, kita kalikan silang 0,2 dikalikan 400 ketemu 100 sama dengan 0,2x ditambah 0,2y. Ya, biar persamaan ini bisa diselesaikan, kita tahu kalau tadi 400 ml itu adalah gabungan dari volume HCl dan volume H2SO4 yang dicampurkan, sehingga X tadi kan kita memisahkan X yang kita ambil dari HCl dan Y volume H2SO4, jadi X plus Y itu sama dengan 400. Ya, dua persamaan ini bisa diselesaikan. Ya, kalau sudah diselesaikan nanti kalian akan ketemu kalau X itu 200, Y juga 200. Oke, sampai di sini silahkan belajar lebih lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saat pertemuan yang di minggu depan. Ya. Di sini nanti ada soal-soal, silakan dipelajari. Bila ada pertanyaan nanti bisa kita bahas juga di pertemuan yang minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.